Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih hafizakumullah. Kembali dalam majelis kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kali ini di judul baru, yaitu Thamratul Khusyu'i fis Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Thamratul Khusyu'i fis Shalah, buah dari khusyuk dalam salat. Wa'lam anna takhlis as-salah 'anil afat wa ikhlasiha liwajhi Allah 'azza wa jalla wa ada'iha bisyurutil batinah allati dzakarnaha min al-khusyu' wat ta'dhim wal haya' sababun lihusuli anwarin fil qalb takunu tilkal anwar mafatihu ulumil kashifah. Kata Al-Ghazali, ketahuilah bahwa memurnikan salat kita dari apapun yang menjadi penyakit dan memurnikannya hanya untuk Allah Azza wa Jal dengan melakukan syurut al-batinah, memerhatikan syarat-syarat yang ada dalam hati seperti yang kami sebutkan atau kita sebutkan semuanya dalam bab khusyuk, wa ta'zim wal haya. Itu semua, kata Ghazali, adalah sebabnya atau sebab seseorang mendapatkan cahaya dalam hatinya. Yang cahaya tadi, kata Ghazali, bisa menjadi mafatih ulumil kashifah, kunci-kunci atau pembuka-pembuka ulum al-kashifah, ilmu-ilmu yang tertutup, al-kashifah, ya, ilmu-ilmu yang nantinya akan Allah bukakan kepada seseorang. Jadi dengan kita menghadirkan khusyuk, itu nanti akan Allah berikan hati kita terang. Allah berikan kepada hati kita cahaya. Yang cahaya tadi bisa menjadi pembuka untuk ilmu-ilmu yang lain. Fa'awliya'ullahil mukashifun atau mukashafun bimalakutis samawati wal ard wa asrar rububiyah innama yukashifuna fis salah la siyama fis sujud idh yataqarrab al-'abdu min rabbih 'azza wa jalla bis sujud. Walidzalika qala ta'ala wasjud waqtarib. Adapun para wali-wali Allah, waliullah yang kasyaf, al-kashifun, mereka yang mengetahui banyak ilmu di langit dan di bumi, wa asrar rububiyah, dan rahasia-rahasia tentang maha Rabbannya Allah, innama yukashifuna fis shalah, mereka lah orang-orang yang dibukakan hatinya lewat salat, terutama ketika mereka sujud, di mana kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Saat Allah berfirman wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah. Wa innama takunu mukashifah kullu musallin ala qadri sifaihi an quduratid dunya. Juga orang akan bertingkat. Mungkin orang Allah akan buka hati mereka, orang-orang itu, dengan cahayanya, tergantung seberapa bersihnya salatnya dari kekeruhan-kekeruhan yang mengganggu hati dalam salat seseorang. Wa yastalif dzalika bil quwwati wad dha'f wal qillati wal kathrah. Hal itu juga dipengaruhi dengan sedikit atau banyaknya seseorang melakukan sujud atau salat kepada Allah, ya, kuat atau lemahnya keimanan dia ketika salat, wal bil jala'i wal khafa hatta yankashifa li ba'dihim asy-syai' bi'ainihi wa yankashifu li ba'dihim asy-syai' bimithalihi kama kashafa li ba'dihim ad-dunya fi suratin jifah wasyaitanu fi surati kalbi ha'im 'alaiha yad'u ilaiha wa yakhtalif aidan ma fil mukashafah. Artinya, orang-orang tergantung bagaimana kadar salatnya. Ada yang dibukakan oleh Allah cahaya dalam hatinya karena kadar salat yang banyak,
sering sujud kepada Allah, sering sholat kepada Allah. Maka sebanyak itu pula Allah akan bukakan hati kita untuk menerima rahasia-rahasia Allah, ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla. فبعضهم ينكشف له من صفات الله تعالى وجلاله ولبعضهم من أفعاله ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة. Ada yang dibukakan tentang kemakrifatan dia dengan Allah, dengan sebagian sifat-sifat dan af'al. Artinya dia lebih mendekat kepada Allah karena tahu rahasia dari Asmaul Husna misalkan. Dia lebih meresapi makna Ar-Rahman misalkan, lebih meresapi makna Al-Ghaffar, lebih meresapi makna-makna lain dari sifat dan nama-nama Allah yang banyak. Wali ba'dihim min daqaiqi ulumil muamalah. Juga sebagian mereka ya, dengan kadar salat yang baik, dengan kadar khusyuk dalam salatnya yang banyak, Allah bukakan daqaiq ulumil muamalah, hal-hal yang rinci, yang mendetail dari ilmu-ilmu keduniaan mungkin. Ya. Wa yakunu litu'ina tilkal ma'ani fi kulli waqtin asbab khafiyya la tuhsa wa ashadduha munasabatil himmah. Fa innaha idza kanat masrufatan ila syai'in mu'ayyan kana dhalika aula bil inkishaf. Banyak sekali hal yang bisa mendatangkan asbab khafiyah. Asyadduha munasabatul himmah. Ada tentang bagaimana himmah kita untuk bisa mendapatkan cahaya Allah dalam salat. Tentang seberapa kuat himmah kita kepada Allah, himmah kita dalam khusyuk, sungguh-sungguh kita di hadapan Allah tentang khusyuk dalam salat kita. Walamma kanat hadhil umur la tatara'a illa fil mura'i as-saqilah wa kanat al-mir'ah kullaha صدئة فاحتجبت عنها الهداية لا لبخل من جهة المنعم بالهداية بل لخابة تراكم الصدع على مصب الهداية تسارعت الألسنة إلى إنكار مثل ذلك إذ الطبع مجبول على إنكار غير حاضر. Ini Al-Ghazali mungkin di sini agak sedikit mendalam tentang ilmu atau kejiwaan atau perenungan beliau yang dalam, bahwa orang itu kadang lebih tidak percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat, ya. Tapi sebenarnya ada hal itu. Makanya kata beliau, idzil taba' majbun ala inkari ghairil hadir. Karena manusia itu seringnya tidak menganggap atau mengingkari hal-hal yang enggak ada depan matanya. Mungkin cahaya dalam hati kita itu tidak terlihat. Memang enggak terlihat. Sehingga sebagian orang mungkin apa itu? Apa salat hubungannya dengan cahaya hati dan lain sebagainya. Walau kana lil janini aqlan la ankara imkana wujul insan fi muttasa'il hawa. Walau kana lit tifli tamayyiz ma rubbama ankara ma yaz'umul uqala idraku min malakutis samawati wal ard. Wa hakadha al insan fi kulli tawrin yakadu yunkir ma ba'dahu. Jika seandainya janin itu sadar, ya, si janin gitu, dia tahu kalau ke depan dia akan jadi manusia. Kemudian kalau seandainya anak kecil itu intinya gini, kalau manusia itu cenderung dia mengingkari apa yang belum pernah terjadi atau yang tidak hadir dalam dirinya gitu ya. Makanya teman-teman, ini Al-Ghazali dengan keluasan ilmu tasawufnya beliau sedang mengajak kita untuk keliling menikmati dan mendalami, ya. ومن أنكر طور الولاية لزمه أن ينكر طورة النبوة وقد خلق الخلق أطوارا فينبغي أن ينكر كل واحد marwara درجة. Beliau bicara panjang lebar ini maksudnya hanya ingin menjelaskan bahwa ada wali-wali Allah yang derajatnya itu didapat dengan khusyuknya dengan salat. Maka ada sebagian orang mungkin yang mengingkari apa wali Allah itu, atau juga yang terlalu percaya bahwa wali Allah itu yang pokoknya yang nyeleneh gitu misalkan. Nah, menurut Ghazali ada wilayah itu ada, atau kewalian itu ada, ya. Makanya orang yang mengingkari kewalian, kata Ghazali, dia akan sangat mungkin ketika nanti mengingkari juga kenubuahan, kenabian. Kenapa? Karena kenabian, kewilayahan, kewalian itu kan juga yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki gitu ya.
Na'am, lima talabu hadha min al-mujadalah wal mubahatha al-mushawwisah lam yatlubuha min tasfiyatil qulub amma siwa Allah azza wa jalla faqaduhu fa ankaruhu wa man lam yakun min ahli mukashafah fala aqalla min an yu'min bil ghaib wa yasduqu bihi ila an yatashahad bi tajridi qafaq al-khabar. Jadi ada juga memang orang-orang yang mengingkari al-mukasyafah. Mukasyafah di sini mungkin artinya adalah Allah bukakan bagi beberapa orang yang Allah kehendaki dengan amalan solehnya itu hal-hal yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Iya, mukasyafah namanya itu. Bahkan ada sebuah kabar Al-Ghazali menukil di sini, Innal abda idza qama fi shalah rafa'a Allah subhanahu al-hijab bainahu wa baina 'abdihi. Sesungguhnya hamba apabila salat khusyuk, Allah akan mengangkat pembatas atau hijab atau penghalang antara dirinya dengan hamba tersebut. Wajahu biwajhihi. Kemudian berhadap-hadapan gitu. Ini kita juga harus harus melihat apa yang Ghazali maksud di sini ya. Wa qamatil malaikatu min kabaihi mankibaihi ila al-hawa'i salluna bi salatihi wa yu'minuna ala du'aihi wa innal musalli la yanshuru alaihi al-bir min anani as-sama' ila mafraqi ra'sihi min al-munadin law 'alima hadha al-munaji man yunaji maltafat wa inna abwab as-sama'i tuftahu lil musallin wa inna Allah azza wal yubahi malaikatu bi 'abdihi al-musalli. Intinya gini teman-teman, ini ada kabar kalau di sini disebutkan oleh Al-Iraqi bahwa kalau seseorang itu salat di hadap Allah seakan membuka penghalang antara dirinya dengan hambanya. Artinya memang sebagaimana mungkin kita sering dengar bahwa ketika kita salat kita sedang berhadapan dengan Allah gitu maksudnya. Sedang menghadap Allah azza wa jalla. Baik. Fafataha abwabus sama' wajhatullah ta'ala iyyahu biwajhi kinayah 'anil kashf alladhi dzakarna. Kata Al-Ghazali, terbuka pintu langit, kemudian Allah berhadapan dengan seorang yang salat itu sebagai bentuk kinayah. Kinayah itu apa ya? Ya, ungkapan pengganti lah dari kata al-kashf. Itu maksudnya Al-Ghazali, yang sebagaimana beliau panjang lebar tadi di atas berbicara tentang kashf. Intinya teman-teman, al-kashf atau al-mukasyafah itu adalah pemberian dari Allah azza wa jalla dengan kepada seseorang atau orang-orang yang dikehendaki Allah karena pencapaian salatnya, amal solehnya yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita bahasnya tentang salat, mungkin lebih masuknya tentang salat. Jadi Allah bukakan pintu-pintu yang tidak dibukakan kepada orang-orang yang lalai gitu. Mungkin kan ada ya ahli ilmu, ahli ibadah yang kok kalau dia ngomong menenangkan, kalau dia punya firasat itu kok selalu benar gitu. Bukan karena dia tahu hal yang gaib, bukan, tapi karena Allah ingin itu. Allah membukakan kasyaf itu kepada mereka orang-orang yang ahli ibadah dan saleh itu. Baik, wa fi Taurah maktub, kata Al-Ghazali, di Taurat tertulis, ya bani Adam la ta'jiz an taquma baina yaday musalliyan bakiyan. Wahai anak Adam, jangan lemah ketika kau berhadapan denganku, berdiri menghadapku ya ke dalam kondisi salat dan menangis. Fa anallah alladzi iqtarabtah. Aku adalah Allah yang engkau mendekat kepadaku. Min qalbika wala ghaiba wa ra'aita nuri. Engkau yang melihat aku dan kau lihat cahayaku. Itu tertulis dalam Taurat ya. Al-Ghazali mengatakan, menukil. Qala fa kunna nara anna tilka riqqah wal buka wal futuh alladhi yajiduhu al-musalli fi qalbihi min nuri dunuwir Rabbi subhanahu wa qalb. Kami melihat, kata Ghazali, cahaya yang Allah berikan itu, menangisnya seseorang itu adalah yang dirasakan oleh orang yang salat karena cahaya yang Allah berikan kepada hatinya. Jadi teman-teman, kalau kita salat menangis gitu ya, takut sama cahaya Allah yang diberikan dalam hati kita. Wa idza lam yakun hadza dunu huwal qurb bil makan fala mudhiya lahu illa dunu bil hidayati war rahmah wal kashf al hijab. Mungkin kalaupun enggak dianggap ini sebagai
kedekatan secara fisik gitu antara kita dengan Allah, ya mungkin ini adalah kedekatan rahmat Allah kepada kita. Wa yuqal innal 'abda idza shalla rak'ataini ajaba minhu 'ashrata sufufin minal malaikah. Dikatakan bahwa seseorang jika salat itu membuat takjub sekian banyak, jumlahnya 10 safnya malaikat. Kullu safin minhum 'ashratu alaf. Setiap saf itu isinya 10.000 malaikat. Wabahallahu bihi mi'atu alfin malaikah, yang dengannya Allah juga bangga-banggain orang yang sholat itu di hadapan 100.000 malaikat. Wadzalika annal 'abda qad jama'a fi shalah bainal qiyami wal qu'ud wal ruku'i was sujud wa qad farraqa Allahu dzalika ala 40 alf malak. Masyaallah. Ini kondisi orang-orang yang sholat, atau tadi yang tema besar kita tentang apa namanya, thamratul khusyuk, buah dari kekhusyuan seseorang. Terakhir kita bahas ini, wal qaimun la yarka'una ila yaumil qiyamah. Adapun malaikat yang tadi berdiri, dia tidak akan pernah ruku sampai hari kiamat. Was-sajidun la yarfa'una ila yaumil qiyamah. Yang sujud tidak pernah bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat. Wa hakadha ar-raki'una wal qa'idun. Fa inna ma razaqallahu ta'ala al-malaika min al-qurbi wal rutbah lazima lahum mustamir ala halin wahid la yazid wa la yanqus, walidzalika akhbarallahu anhum annahum qalu wa ma minna illa lahum maqamun ma'lum. Jadi artinya orang-orang yang khusyuk salatnya itu juga punya kedekatan dengan malaikat yang jumlahnya tadi kita sebutkan, yang mereka kalaupun disuruh sujud sama Allah nggak pernah berhenti dari sujudnya sampai hari kiamat. Kalau disuruh ruku sama Allah, ruku sampai hari kiamat dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai situ dulu teman-teman. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah muliakan kita dan hadirkan kekhusyuan dalam salat-salat kita, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.